Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Untuk kali ini kita akan belajar appraisal ya. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng ya. Oke deh. Kalau dilihat dari appraisal, penilai, kata-kata penilaian itu kan dari kata nilai. Nilai itu apa sih? Nilai itu adalah makna atau word dari suatu barang atau benda. Jadi barang yang mempunyai nilai di sini memiliki nilai itu bagi seseorang. Jika barang itu memberi makna atau arti penting bagi seseorang, baru dikatakan barang itu memiliki nilai. Oke, kalau pengertian penilaian menurut Biro BPS ya, Biro Pusat Statistik, adalah perusahaan penilai atau suatu lembaga yang fungsinya menilai kewajaran atas suatu harta atau kekayaan. Itu menurut BPS ya. Jadi memang ada lembaganya untuk melakukan penilaian. Kemarin apa? Ya, memang sudah ada lembaganya tersendiri dan harus orang yang tersertifikasi. Sedangkan definisi appraisal bank menurut Bu Supriyanti adalah pihak-pihak, di sini bank, pegawai bank ya, yang bertugas menilai kekayaan atau harta. Jadi memang orang di sini pihaknya, yang pihak-pihak di sini banknya yang ditugasi untuk menilai suatu harta. Kalau menurut Bu Ida Bagus Ashari, pengertian appraisal bank adalah pekerjaan untuk memberikan kisaran estimasi sekaligus pendapat atas nilai ekonomi suatu objek penilaian pada suatu waktu tertentu dengan standar penilaian tertentu. Di sini adalah terhadap barang tertentu dengan standar tertentu dan pada waktu tertentu, karena waktu itu bisa berubah. Misalkan sekarang aset ya, properti, rumah, katakanlah penilaiannya dilakukan 2010, sekarang relevan enggak, walaupun sudah dilakukan penilaian. Jadi waktunya juga harus tertentu walaupun rumahnya tetap rumah itu gitu ya. Oke, menurut pendapat lain, appraisal adalah penaksiran, pemberian angka serta penilaian dari hasil penganalisaan terhadap sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata di sini nggak cuman aset ya, tetapi semua, tapi yang nyata, real gitu. Jadi bisa dilihat gitu. Kalau berkaitan dengan bank, appraisal adalah penilaian yang dilakukan oleh pihak bank dan biasanya menggunakan orang ketiga yang ditunjuk langsung oleh pihak bank. Jadi di sini udah rekanan ya, sudah ditunjuk langsung oleh bank. Jadi nanti kalau kalian menjadi appraisal gitu, kita kerjasama juga dengan bank. Karena nanti kalau sudah bekerja sama dengan bank, nanti kalau ada nasabah yang pengen mengajukan kredit gitu, pengen di ACC, harus lewat appraisal, tapi appraisalnya sudah ditunjuk oleh bank. Menurut pendapat lain, pengertian appraisal bank adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengecek data yang sebenarnya antara dokumen pengajuan kredit dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, sekaligus melakukan penaksiran terhadap bangunan dengan tujuan untuk menilai harga rumah tersebut. Oke, jadi kalau di sini, kalau di bank kita akan memang untuk PS ya, perbankan syariah, di sini appraisal bank itu menilai tadi ya. Sebenarnya sini lebih ke agunannya. Kalau agunannya itu bentuknya properti, kita nilai propertinya itu memakai pihak ketiga gitu, karena harus tersertifikasi. Tapi kalau pihak banknya sudah punya pegawai yang memang sudah tersertifikat appraisal, bisa kita tunjuk langsung, memang kita gaji langsung untuk menangani itu. Tapi kan kalau misalkan di cabang-cabang mungkin ya, tapi kalau sudah masuk branch kayaknya agak berat. Jadi mungkin kalau yang sudah di branch kerjasama gitu ya. Oke, di sini apa sih fakta-fakta tentang appraisal itu? Oke, mungkin pertama ya, kita bisa kupas satu-satu, mungkin ada 7 nanti kita bisa kupas satu-satu antara lainnya.
Di sini appraisal adalah taksiran nilai properti, di mana penaksiran pemberian angka serta penilaian dari hasil penganalisaan terhadap sesuatu yang nyata, gitu ya, seperti tadi. Oke, kalau kita mengajukan kredit, nanti kita di perbankan, misalkan sudut kita sebagai karyawan bank, kalau ada nasabah yang mengajukan kredit tapi dengan agunan rumah, itu kemungkinan di ACC itu akan lebih besar. Karena apa? Rumah itu harganya relatif bagus gitu ke depannya itu. Jadi untuk soal bunga juga bisa lebih rendah kalau jaminannya rumah, karena lebih harganya itu kalau semakin ke depan semakin meningkat. Biasanya bunganya sekitar 9 sampai 14% gitu. Nanti sisanya kalau nggak pakai floating rate. Floating rate apa? Bunga berjalan ya. Maksudnya di sini suku bunga yang lebih berisiko terhadap fluktuasi atau suku bunga pasar. Jadi kalau ada fluktuasi dan bunga naik gitu ya. Jadi nanti bunga yang di pinjaman kita ke nasabah kita itu juga naik, itu floating rate. Jadi nggak flat. Kalau flat kan terus gitu. Kalau misalkan dibilang cicilannya 1.100.000 selama 15 tahun gitu, kita bilang KPR ya, atau kredit multiguna gitu ya, katakanlah 5 atau 10 tahun. Flat beratnya, kalau flat itu kita cicilannya, orang awam itu taunya 1.100.000 sampai akhir, sampai 15 tahun itu akan 1.100.000, itu flat. Tapi kalau floating rate, kalau sekarang cicilannya 1.100.000, mungkin 5 tahun ke depan menjadi 1.200.000, 7 tahun jadi 1.300.000, dan mungkin di tahun ke 12 mungkin jadi bisa 1,5 juta gitu. Itu karena floating rate, gak flat kayak gitu. Oke, selanjutnya nomor 3, kalau misalkan kita di bank gitu, kalau dokumennya lengkap, berarti kemungkinan besar kita juga sudah bisa meng-ACC gitu. Nah, sekarang apa sih dasar penetapan harga bagi seorang appraisal gitu ya? Yang keempat itu penetapan harganya. Apa sih? Bisa pakai 2 pendekatan. Biasa pakai NJOP juga ya, tapi kan NJOP sekarang nggak begitu relevan. Jadi bisa appraisal itu kita pakai 2 pendekatan harga, satu harga pasar dan jadu pendekatan biaya. Pendekatan pasar apa sih gitu? Pendekatan pasar ini digunakan broker atau petugas penilai bank untuk menilai harga rumah dengan membandingkan dengan harga rumah lain yang spesifikasinya serupa dengan rumah yang jenis itu. Maksudnya rumah calon nasabah kita gitu. Kalau penilaian menggunakan pendekatan biaya ini didapat dengan rumus menjumlahkan harga tanah ditambah dengan nilai bangunan dan juga dengan tambahan fasilitas yang lainnya. Jadi kita menilai berapa sih harga tanahnya, berapa harga bangunannya, berapa uang kita yang keluar, uang yang dikeluarkan kalau membuat bangunan rumah seperti itu. Gitu. Dan juga fasilitasnya apa saja, itu bisa jadi dasar appraisal, harga untuk appraisalnya. Gitu. Selain dari itu tadi, appraisal rumah juga bisa ditentukan dari lokasi rumah. Oke, 5 adalah ditentukan dari lokasi rumah. Kalau semakin strategis, mungkin pinggir, kalau di sini kalau mau buat jaminan depannya harus akses mobil lah, minimal 4 meter begitu. Jadi nanti cepat di ACC gitu. Kalau ada calon nasabah yang ajukan dengan jaminan rumah yang akses mobil, itu mungkin harganya masuk di ACC saja begitu. Tapi kalau misalkan ada nasabah yang dengan jaminan yang maaf ya, akses rumahnya itu cuma motor gitu, akses ke dalam rumahnya cuma motor, jadi itu kemungkinan tidak di ACC. Jadi nanti kalian kalau memberikan saran atau advice untuk pada calon nasabah harus memberikan saran yang seperti itu. Kalau misalkan rumahnya lebih dari 1, ya disarankan aja pakai rumah yang akses mobil gitu. Oke, kalau bagaimana cara meningkatkan nilai appraisal dari rumah? Kalau nilai appraisal dari rumah itu bisa ditingkatkan dengan cara renovasi ya.
renovasi, mungkin ya nggak renovasi besar-besaran, mungkin dicat, dipercantik dikit-dikit, dirapihkan gitu, itu juga bisa meningkatkan nilai rumah. Selain itu ya kalau renovasi besar-besaran pasti ya itu akan berubah karena nilai rumahnya sudah berubah gitu. Selain itu juga kalau ada tambahan fungsi komersial, misalkan ada dibikinkan warung begitu. Jadi nanti kalau kalian ada calon nasabah, kalau kalian pegawai bank gitu ya, jadi pegawai bank, ada calon nasabah yang rumahnya yang berjaminan, ada warungnya, ada buat jualan begitu, itu menambahkan nilai dari jaminan tersebut. Dan yang ketujuh adalah data pembanding dalam proses appraisal. Itu data pembanding begini. Kalau misalkan ini di satu komplek perumahan katakanlah tipe 36, harganya mungkin yang mengajukan kreditnya misalkan 150 juta. Kalian juga survei apakah harga di sekitar rumah tersebut ya yang tipenya sama gitu ya, itu harganya segitu gitu. Itu untuk membandingkan harga agunan dari calon nasabah, itu bisa pakai data pembanding yang sejenis. Oke, sekarang ke jenis-jenis nilai. Jenis-jenis nilai apa saja sih? Oke, nilai yang pertama adalah nilai modal atau capital value. Nilai modal di sini adalah nilai yang ditetapkan untuk mendapatkan hak milik terhadap suatu harta atau benda. Oke, misalkan saya kasih contoh harga rumah 150 juta. Belum untuk notaris balik nama, belum untuk perantara gitu ya. Misalkan kalian akan mengeluarkan uang sampai 170. Kalau dibilang di sini nilai modalnya kalau dibilang adalah 170. Jadi nilai harga dari rumah itu ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Gitu. Itu kalau ditanya berapa harga rumahnya? 170 begitu, karena yang dikeluarkan untuk mendapatkan rumah tersebut itu 170 gitu. Jadi kalau mau dijual 160 mau nggak? Jangan mau dong, kan masih rugi ya nggak? Oke, nilai selanjutnya adalah nilai potensial atau potential value. Nilai potensial ini adalah nilai suatu barang atau harta berdasarkan potensi pendapatan yang dimiliki oleh barang atau harga tersebut pada masa yang akan datang. Kata kuncinya adalah pada masa yang akan datang. Kira-kira kalau di sini rumah ya, propertinya, kira-kira masa yang akan datang akan berapa gitu. Jadi itu adalah nilai potensial ya. Oke, nilai selanjutnya adalah nilai spekulasi. Nilai spekulasi adalah nilai suatu harta berdasarkan kepada ramalan dan jangkaan, juga pada masa yang akan datang. Kalau spekulasi di sini lebih uncertainty-nya itu lebih tinggi karena spekulasi ya, speculation value gitu. Tetap kita ramal berdasarkan data gitu, tapi tetap ramalan, jadi nggak exactly 100% akan terjadi, tapi minimalnya karena by data kemungkinan tidak akan jauh berbeda gitu ya. Nilai selanjutnya yang keempat adalah nilai penggunaan atau usage value. Nilai penggunaan ini adalah nilai dari suatu barang atau harta kepada seseorang yang perlu menggunakan barang tersebut. Kalau di sini nilai penggunaan bisa HGU ya, bisa dilihat dengan HGU, nanti bisa hak guna usaha itu. Berapa sih nilainya yang wajar untuk mendapatkan hak guna usaha itu gitu. Oke, nilai yang kelima adalah nilai pertukaran. Kalau dibilang nilai pertukaran adalah ketika seseorang menggadaikan atau menukarkan barangnya itu, di sini barang, tapi misalkan kalau karena appraisal ya oke, properti boleh lah karena kita menjoroknya lebih ke properti. Memang sih barang secara umum boleh. Menggadaikan barang atau menukarkan barang tersebut, berapa sih nilainya gitu, nilai yang cocoknya gitu. Oke, yang keenam adalah nilai esensial. Oke, adalah suatu nilai sesuatu barang atau harta dari seseorang yang teramat sayang dan berat untuk melepaskannya. Misalkan begini, saya punya motor
dari zaman saya misalkan kuliah gitu ya, beli sendiri dengan hasil keringat sendiri, itu mungkin tahun berapa, 2000, zaman-zamannya Supra lah ya, Honda misalkan Supra. Sampai sekarang itu kan harganya sudah ya turun drastis ya, tapi karena saya sayang, oke mungkin banyak kenangan, mungkin cara mendapatkannya penuh perjuangan gitu, saya sayang untuk melepaskannya. Jadi nanti kalau sudah seperti itu, kalau tetap ada yang minta ya situ, kalau mau sekian gitu di atas harga pasar biasanya kalau sentimental itu. Makanya barang-barang antik itu mahal karena biasanya pakai nilai sentimental. Oke, sekarang adalah yang selanjutnya nilai wajar, nilai pasar wajar, fair market value ya, kalau biasa terkenal fair value gitu. Oke, apa sih nilai pasar wajar ini? Nilai pasar wajar adalah nilai yang diperoleh dari transaksi yang wajar antara penjual dan pembeli. Jadi memang ya wajar sesuai dengan nilai pasar, dan suka sama suka itu untuk nilai wajar yang umum gitu. Yang selanjutnya adalah nilai sewa. Nilai sewa adalah berapa nilai yang kita dapatkan dari barang yang akan kita sewakan atau properti yang akan kita sewakan. Nanti dealnya berapa? Oke, mungkin harga pasarnya memang sekian. Kalau memang sudah deal dengan penyewanya ya oke, itu menjadi nilai sewa yang disetujui. Oke, yang selanjutnya nomor 9 adalah nilai penjualan atau sell value. Adalah nilai yang telah ditetapkan oleh pihak penjual untuk tujuan penjualan suatu barang atau jasa. Di sini kalau nilai penjualan itu belum deal ya, karena ini baru kemauan penjual mau jual sekian. Misalkan kalian punya rumah mau dijual 250 juta. Nah, itu harga jualnya menurut penjual adalah 250 juta. Gitu. Itu nilai jualnya. Yang selanjutnya nomor 10 adalah nilai jual paksa, for sale value. Kalau di sini nilai jual paksa itu karena misalkan dilelang ya oleh bank. Tadi misalkan ada nasabah yang menjaminkan rumahnya dan maca dan lain sebagainya gitu kan, akhirnya dilelang. Itu nilai jual lelangnya itu adalah nilai jual paksa. Oke, selanjutnya adalah nilai sisa. Kalau nilai sisa ini dianggap barang itu sudah nggak berguna, nggak bisa digunakan, jadi barang rongsok. Jadi nilai rongsokan gitu. Misalkan kalau mobil sudah sangat nggak bisa jalan itu, tapi kan ada nilai sisa besinya itu ya. Nilai besinya itu harga jual dibikin rongsok, jual besi bekas. Itu namanya nilai rongsokan dan nilai sisanya gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah nilai salvage. Di sini adalah nilai suatu barang atau harta apabila dijual komponen-komponennya secara bersaingan atau tidak didasarkan kepada fungsi barang tersebut semula. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga ilmu kita barokah dunia akhirat dan jadi jariah juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.